Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Buya Hamka, ulama terkenal di Indonesia, tidak hanya kesohor di tanah airnya, akan tetapi juga di negeri jiran kita, Malaysia. Buya Hamka atau nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama besar karismatik asal Tanah Minang, Sumatera ini. Kemasyhurannya memang telah lama terdengar di Malaysia dari dulu hingga kini. Kaum muslimin di dua negeri jiran serumpun Indonesia dan Malaysia sangat menghormati dan mengagumi Buya Hamka yang tak dapat dipungkiri adalah sosok ulama besar yang makin mempererat hubungan persaudaraan Indonesia dan Malaysia, seperti dilansir dari situs berita detik.com. Di Malaysia, negeri yang serumpun dengan Indonesia ini, banyak warganya yang mengagumi karakter, pemikiran, dan perjuangan dari sosok Buya Hamka, serta menjadikannya sebagai salah satu sosok guru agama Islam di tanah Melayu. Kegigihan Buya Hamka dalam mendakwahkan Islam di tanah Melayu, Indonesia, dan Malaysia diakui oleh para tokoh dan ulama di Malaysia. Bahkan ada anggota parlemen atau anggota DPR di Malaysia, di Sungai Besar, Malaysia, Budiman bin Muhammad Yohdi, mendirikan rumah pustaka dan rumah tamu Hamka di daerah Sungai Panjang, Sungai Besar, negara bagian Selangor, seperti diwartakan oleh kantor berita Indonesia Antara. Menurut seorang mantan Menteri Malaysia, Dr. Rais Yatim, mengatakan, Buya Hamka sangat berperan dalam mengembangkan bahasa dan budaya Melayu yang kemudian digunakan rakyat Indonesia dan Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi sehari-hari. Banyak kosakata Melayu yang masuk diserap dalam bahasa Indonesia dan Malaysia. Dr. Rais Yatim juga mempunyai hubungan sangat dekat dengan almarhum Buya Hamka pada dekade 1970-an dan 80-an hingga sebelum beliau meninggal. Beliau juga banyak membaca novel dan buku karya Buya Hamka serta mengetahui kiprah politik almarhum Buya Hamka. Mantan Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia, Tatang B. Razak, juga berpendapat bahwa kiprah Buya Hamka bukan saja sebagai ulama dan politisi, tapi juga budayawan Melayu. Hal itu menurutnya dibuktikan melalui karya masterpiece-nya, yaitu Tafsir Al-Azhar dan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang sangat terkenal itu, dan Di Bawah Lindungan Ka'bah yang juga sangat amat terkenal. Menurut Tatang B. Razak, Buya Hamka bukan saja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara termasuk Malaysia dan Singapura turut dihargai pula. Seorang tokoh pendidikan agama Malaysia, yaitu Dr. Siddiq Fadil, mengungkapkan Buya Hamka adalah seorang sosok pejuang bahasa dan budaya Melayu karismatik yang pernah dimiliki bangsa Melayu. Dr. Siddiq menambahkan bahwa Buya Hamka adalah pejuang bahasa Melayu murni. Jarang ada agamawan yang peduli terhadap sastra dan bahasa. Dia begitu menyayangi bahasa Melayu sehingga bisa diislamkan dan bahasa Melayu memiliki jati diri. Buya Hamka dilahirkan di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta pada usia 73 tahun. Al-Fatihah untuk almarhum Buya Hamka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahannya, terimalah segala amal kebaikannya. Selain sebagai ulama, Buya Hamka juga sebagai sastrawan di Indonesia, budayawan, dan juga aktivis politik. Buya Hamka pernah mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 yang diberikan langsung oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.